Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak apa itu komunikasi terapeutik pada lansia? Kelompok kami menyimpulkan bahwa komunikasi terapeutik pada lansia adalah komunikasi yang dilakukan secara sadar, terencana, yang bertujuan untuk mendukung kesehatan fisik, psikososial, dan spiritual pada pasien lansia. Lalu, bagaimana dengan prinsipnya? Prinsip komunikasi pada lansia. Berdasarkan teori Stark dan Sanden 2016 dan Kotzir dan Blythe 2016, kelompok kami menyimpulkan bahwa prinsip komunikasi terapeutik pada lansia meliputi yang pertama, membangun kepercayaan, yang kedua, menunjukkan empati, yang ketiga, menghargai dan menerima, yang keempat, konsistensi sikap, yang kelima, keterbukaan dan kejujuran. Lalu yang keenam ada menjaga kerahasiaan, ketujuh berorientasi pada kebutuhan lansia, yang terakhir bahasa sederhana dan ramah. Teman-teman, pada praktik komunikasi terapeutik pada lansia kali ini, kelompok kami mengangkat sebuah kasus di mana Nyonya Zahra yang berusia 65 tahun didiagnosis hipertensi dengan tekanan darah terakhir yaitu 160/65 mmHg. Pasien mengeluh pusing dan sering merasa tegang di bagian tengkuknya. Nyonya Zahra tinggal berdua bersama anaknya dan Nyonya Zahra sering melupakan jadwal minum obatnya, juga sering sekali makan makanan yang tinggi garam. Baiklah, mari kita simak video praktik komunikasi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan! Mbak, ya, apakah benar ini dengan rumahnya Nyonya Zahra? Ya, benar. Kami perawat yang bertugas dari puskesmas yang diutus untuk mengecek keadaan Nyonya Zahra. Apakah diperbolehkan? Boleh sih, silakan masuk. Baik Kak, makasih. Iya. Makasih Mbak. Permisi ya. Permisi Ibu. Ibu Zahra dan Mbak, perkenalkan kami di sini dari Puskesmas, perawat yang bertugas untuk memeriksa hipertensi Ibu untuk saat ini. Sebelumnya, perkenalkan saya perawat Trisania dan rekan saya perawat Trisana Hati. Baik, bagaimana keadaan Ibu Zahra siang ini? Apakah masih terasa pusing dan tengkuknya masih nyeri, Bu? Alhamdulillah sudah agak mengingat, tapi saat bangun tidur kepala masih muter-muter dan tengkuk masih sangat sakit sekali. Untuk jadwal minum obatnya apakah sudah teratur, Ibu? Mana nak? Kadang masih suka lupa nak. Baik Ibu, kemungkinan besar pusing Ibu dan tengkuk Ibu masih terasa sakit itu karena Ibu yang belum bisa rutin meminum obatnya, Ibu. Untuk edukasi selanjutnya akan diberikan oleh teman saya. Nah, kedatangan kami berdua di sini yaitu untuk memberikan informasi. Kedengaran Ibu? Bisa dengar? Ya. Nah, memberikan informasi kepada Ibu tentang hipertensi yang Ibu alami saat ini. Nah, supaya rasa pusing yang Ibu alami saat ini dan rasa nyeri di tengkuknya Ibu benar, nah itu nanti hilang gitu Bu. Untuk pemeriksaannya apakah diperkenalkan Ibu? Ya silakan nak. Baik Ibu Zahra, kami di sini akan langsung melakukan pengecekan di tangan sebelah kiri Ibu yang akan dilakukan selama 5 menit. Apakah Ibu Zahra berkenan? Saya maunya di kanan. Baik, kalau begitu saya akan dibantu oleh rekan saya yaitu. Permisi ya Mbak, permisi Mbak Mat. Permisi permisi ya Ibu. Kemungkinan ini nanti waktu saya cek tekanan darahnya itu ada sedikit sakit. Jangan kaget ya Bu. Nah, tetap tenang ya Bu.
sakit ya? Kalau boleh tahu berapa kan sih Ibu? Tadi setelah dicek tensinya 160/65 mmHg ya. Itu ya. Jadi tekanan darah ibunya apa saat ini masih tinggi Mbak? Kemungkinan itu karena pola makan ibunya. Selama di rumah bagaimana Mbak pola makan ibunya? Sini Mbak, duduk sini. Bagaimana Mbak pola makan ibunya? Ini ibunya suka makan asin banget Mbak. Maka dari itu yang bisa mengakibatkan tekanan darah ibu tinggi lagi. Jadi kalau bisa makannya asin itu dikurangi ya. Soalnya tekanan darah ini kalau misal tekanannya itu tinggi, semakin tinggi nanti bisa berakibat ke stroke Mbak. Gitu ya Mbak. Bisa stroke. Hah, stroke? Masa cuma makan makanan asin bisa stroke? Gini loh Bu, kan tekanan darah ibu itu tinggi toh. Nanti kalau ibu sering makan makanan yang asin, nanti ibu tambah pusing, tentunya juga nanti nggak cepat sembuh, masih nyeri terus ibu. Nah Ibu Zahra, mulai sekarang minta tolong makanan yang mengandung garam atau asin-asin yang berlebihan Ibu Zahra kurangi ya Ibu. Kita mulai jaga pola makan yang sehat ya mulai sekarang. Terus jangan lupa mbak-mbaknya untuk ngingetin ngasih obatnya ya, kan sebagai anak harus sayang lah pada ibunya ya. Sudah diingetin tapi susah banget. Susah emang kalau disuruh minum obat. Kenapa Ibu kok susah? Ibunya mau sembuh kan? Mau sembuh apa enggak? Nah, maka dari itu obatnya diminum yang teratur, makannya dijaga, asin-asinnya itu dikurangin ya Bu ya. Biasanya ibu kalau sudah masa makan tidak mau lagi sus. Nggak minum obat? Iya. Nah Ibu itu salah. Jadi minum obat itu bukan hanya saat sakit aja. Minum obat itu supaya tekanan darah ibu itu bisa stabil Bu. Maka dari itu dianjurkan untuk rutin minum obat begitu ya. Ya, Tapi saya nggak suka minum obat nah. mungkin bisa dengan cara lain, seumpamanya sambil makan pisang ibu sambil menyengat pilnya biar tidak pahit. Boleh Ibu, nanti bisa dibantu oleh mbak-mbak ya, mbak-mbaknya yang sangat cantik ya, biar bisa minumnya. Baik sus, terima kasih. Baik Ibu Zahra, mbak-mbaknya, kami di sini akan kembali lagi 3 hari lagi untuk mengecek kondisi ibu apakah sudah lebih baik, lalu mengecek jadwalnya juga apakah sudah makan obat dengan teratur, pola makannya juga jangan lupa dijaga ya Ibu. Kami kembali sekitar pukul 10 pagi ya Ibu. Terima kasih banyak atas waktu dan kerjasamanya Ibu Zahra dan juga anak-anaknya yang sangat imut-imut ini ya. Semoga Ibu Zahra lekas sembuh ya. Istirahatnya juga Bu yang cukup ya. Terima kasih Nak Putri, Nak Tania. Ya, sama-sama Ibu. Semoga Ibu kedepannya bisa lebih suka lagi untuk minum obat supaya cepat sembuh Bu. Biar tekanan darahnya tuh nggak naik gitu ya. Makanya juga dijaga ya. Baik, kalau itu kami pamit dulu ya. Baik Ibu. Jadi berdasarkan kasus semi menurut kelompok kami, prinsip yang relevan dengan kasus semu yang kami angkat adalah prinsip dari Kozia 2016, yaitu prinsip saling percaya, komunikasi harus bersifat mendukung, dan harus ada empati dan rasa hormat. Penerapan ketiga prinsip ini sangat penting terutama dalam berinteraksinya dengan pasien lansia seperti kasus Nyonya Zara 65 tahun yang mengalami hipertensi namun belum memahami pola makan rendah garam dan jadwal minum obat yang benar. Nah, itulah tadi